Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1111. Artinya, diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW menugaskan seorang panglima yang membawa pasukan menuju pertempuran, beliau senantiasa berpesan kepada panglima tersebut dan kaum muslimin yang menyertainya. Utamanya pesan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan pesan atas kebaikan. Lalu beliau bersabda, berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang ingkar kepada Allah. Berperanglah dan janganlah curang, jangan berkhianat, jangan berlaku kejam, dan jangan membunuh anak-anak. Apabila kamu bertemu dengan kaum musyrikin yang menjadi musuhmu, maka tawarkan kepada mereka 3 pilihan. Yang manapun salah satunya dari 3 itu yang mereka pilih, maka terimalah dan janganlah mereka diserang. Lalu ajaklah mereka masuk Islam. Bila mereka menerima ajakanmu, maka terimalah dan janganlah mereka diserang. Kemudian ajaklah mereka untuk berpindah dari perkampungan mereka menuju perkampungan orang-orang muhajirin. Jika mereka mau pindah, beritahukan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti orang-orang muhajirin. Jika mereka tidak mau pindah dari rumah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka diperlakukan seperti kaum muslimin yang ada di pedalaman, dengan diberlakukannya hukum Allah atas mereka seperti yang berlaku atas orang-orang mukmin yang lain, tanpa mendapatkan bagian dari ghanimah atau harta rampasan yang didapat dari bertempur. Dan bagian dari fa'i, yaitu harta rampasan yang didapat tanpa bertempur, misalnya musuh melarikan diri. Kecuali jika mereka turut berjihad bersama kaum muslimin. Apabila mereka tidak mau masuk Islam, maka suruhlah mereka membayar pajak. Jika mereka bersedia, maka terimalah dan janganlah mereka diperangi. Bila mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila kamu mengepung benteng musuh, lalu mereka menginginkan agar kau berikan kepada mereka perlindungan dan jaminan Allah serta Nabi-Nya, maka janganlah kau berikan kepada mereka perlindungan dan jaminan Allah serta Nabi-Nya. Tetapi berikanlah kepada mereka perlindungan dan jaminan dari kamu sendiri dan dari pasukanmu. Karena jika kau berikan perlindungan dan jaminanmu beserta pasukanmu, maka itu lebih ringan risikonya daripada kau berikan perlindungan dan jaminan Allah serta Nabi-Nya. Apabila kamu mengepung benteng musuh, lalu mereka ingin agar kau memberlakukan kepada mereka hukum Allah, maka janganlah kau berlakukan hukum Allah kepada mereka. Tetapi berlakukanlah kepada mereka hukum dari kamu sendiri. Karena kamu tidak tahu apakah kamu benar-benar telah memberlakukan hukum Allah kepada mereka atau belum. Kata Abdurrahman, yaitu putra Mahdi, begitulah apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengan itu. Hadis Muslim nomor 1112. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusnya bersama Mu'az ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepada keduanya, berikanlah kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Berikanlah kegembiraan, jangan membuat orang berlari dari kalian berdua. Kalian berdua harus saling mematuhi dan jangan berselisih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3038. Hadis Muslim nomor 1113.
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kurir ke Bani Lahyan dengan isi pesan, setiap 2 orang lelaki hendaklah keluar seorang ke medan tempur. Lalu kurir itu menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak ikut bertempur. Siapa yang mengurus dengan baik keluarga dan harta orang-orang yang bertempur, maka dia memperoleh pahala sebanyak separuh pahala orang yang bertempur. Hadis Muslim nomor 1114. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud ketika saya berusia 14 tahun. Tapi akhirnya beliau tidak memperbolehkan saya, dan beliau menunjuk saya untuk ikut dalam perang Khandaq ketika saya berusia 15 tahun. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam memperbolehkan saya. Kata Nafi, maka saya datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu dia menjadi khalifah. Lalu saya beritahukan hadis ini kepadanya. Maka dia mengatakan, sungguh ini adalah batas antara kecil dan besar. Maka Umar bin Abdul Aziz menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang sudah berusia 15 tahun. Sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2664. Hadis Muslim nomor 1115. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang seseorang pergi ke wilayah musuh dengan membawa Al-Quran karena khawatir Al-Quran itu jatuh ke tangan musuh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2990. Hadis Muslim nomor 1116. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila kalian bepergian dengan naik onta di daerah subur, maka istirahatkanlah onta tersebut untuk memakan rerumputan di atas bumi. Dan bila kalian dengan naik onta di daerah yang gersang, maka percepatlah perjalanan agar onta tersebut bisa segera makan. Serta bila kalian singgah di malam hari, maka menjauhlah dari jalan, karena di malam hari jalan itu tempat kejahatan. Hadis Muslim nomor 1117. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perjalanan jauh adalah bagian dari siksa yang membuat seseorang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa minum sebagaimana lazimnya. Maka bila seseorang syahwatnya bangkit karena memandang perempuan, segeralah dia temui istrinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1804. Hadis Muslim nomor 1118. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menggedor keluarganya, maksudnya istrinya, di malam hari dengan maksud menuduh serong atau membuktikan kesalahannya. Hadis Muslim nomor 1119. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggedor keluarganya atau istrinya di malam hari, dan beliau selalu mendatangi mereka pada waktu pagi atau sore. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari,
nomor hadis 1800. Hadis Muslim nomor 1120. Diriwayatkan dari Ibnu Aun radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah menulis surat kepada Nafi untuk menanyakan pernyataan perang sebelum perang dimulai. Kata Ibnu Aun, maka Nafi membalas surat saya. Kata Nafi, sebetulnya hal itu sudah terjadi di awal Islam. Rasulullah juga pernah menyerang Bani Mustalik ketika mereka sedang lengah, yaitu ketika mereka memberi minum ternak mereka. Serta pada saat itu Rasulullah juga menawan putri Al-Haris. Kata Yahya, Nafi mengatakan bahwa putri Al-Haris itu adalah Juwairiyah. Atau Nafi tidak menyebutnya sama sekali. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjadi prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut juga memberitahukan hadis ini kepada saya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2541. Hadis Muslim nomor 1121. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkirim surat kepada Kisra, raja Persia, Kaisar raja Romawi, Najasyi, raja Habasah Ethiopia, dan kepada para penguasa untuk menyeru mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain raja Ethiopia yaitu Habasyah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.